Oke loron dia malu corona na insira ia teritori Timor Larantomak nomos bahara liu. Agora dau kita ya studi APB 23 online news. Dada liha limar hoi itania bainaka ano drakel. Uang mane husi artis legendaris Loela Drakel. Intervista barak holiang official Indonesia. Hari ini kita berkesempatan yang berbincang dengan seorang musisi berbakat yang telah membawa warna baru dalam industri musik Indonesia, Anoet Drakel. Sebagai anak dari Loela Drakel, artis legendaris yang telah memberikan banyak kontribusi dunia musik. Anoet tidak hanya mewarisi bakat yang seni dari sang ayah, tetapi juga membangun identitasnya sendiri sebagai seorang seniman. Dalam wawancara ini kita akan menggali lebih dalam perjalanan karirnya, inspirasi di balik karya-karyanya, serta bagaimana pengaruh sang ayah membentuk dirinya sebagai seorang musisi. Dari tantangan hingga pencapaian, kita akan mengalami kisah seorang seniman yang terus berkembang dunia musik Indonesia. Mari kita mulai berbincang dan mengenal lebih dekat Anoet Drakel. Anoet Drakel, kita dari studio APB 23 online news di Okusi Timor Leste dengan kakak Anoet Drakel sudah berada di studio kita. Oke, bagaimana perasaan dari Anoet Drakel? Anda telah melakukan perjalanan jauh selama 2 hari untuk menghadiri acara ini. Ya, jadi memang perjalanannya ini sangat panjang. Ya. Perjalanan ini dari 1 minggu sebelum itu sudah ada komunikasi. Kita sudah ada komunikasi. Perkiraan berangkatnya itu pada waktu itu tanggal 22 April, karena tanggal 25 April itu acara ulang tahun. Nah, ternyata lewat 2 hari kemudian saya dikabarin lagi bertepatan dengan kebetulan Bapak Paus. Bapak Paus karena kebetulan meninggal. Betul. Jadi acaranya ditunda ke tanggal 30. Betul. Dan acara ulang tahun baru bisa dilakukan di tanggal 2 Mei. Jadi memang perjalanannya itu panjang. Saya dari Manokwari. Dari Manokwari saya harus ke Jayapura lagi. Betul. Nah, dari Jayapura baru terbang lagi ke Makassar. Dari Makassar saya harus ke Surabaya lagi. Transit ya? Transit. Ya, transit. Nah, di Surabaya saya tidur satu hari di situ, sekitar 5 sampai 6 jam. Di Surabaya. Surabaya. Nah, dari Surabaya lagi saya sudah komunikasi lagi dengan salah satu teman di Kupang. Ya. Bahwa saya nanti tibanya tanggal 1 pagi. Jadi dia sudah langsung tunggu di bandara. Saya dari Surabaya sekitar jam 5, hampir setengah 6 pagi sampai di Bandara Kupang jam 8 lewat, hampir jam 9. Oh ya. Sampai di sana saya ada komunikasi lagi dengan Carlos da Costa. Beliau suruh harus segera berangkat karena kita harus melewati perbatasan. Dan di perbatasan itu tepatnya jam 4 sore itu sudah ditutup. Ya. Akan dibuka lagi tapi besok harinya. Dari situ saya langsung dengan teman. Teman ini juga salah satu penyanyi di NTT. Namanya Rinton ini. Oh, Rinton. Ya. Jadi perjalanan sampai di perbatasan, kebetulan kita punya Bapak Carlos da Costa ada ke Indonesia juga. Ya. Jadi waktu kembali kita ketemunya di perbatasan. Jadi kita pagi dari sana langsung sore jam 3 tepat, setengah 4, Ya. kita sudah tiba di perbatasan.
Jadi langsung perjalanan jauh dari Betul. Kupang kita lewat apa Wini ya. Win ya. Wini ya, kita lewat Wini kita tiba di perbatasan Betul. Indonesia Timor Leste. Begitu. Langsung. Jadi sorenya ketemu dengan Bapak Carlos, langsung masuk. Oh, apakah membuat Anda tertarik untuk hadir di acara ulang tahun keponakan atau anaknya Pak Carlos da Costa? Iya, untuk adik anak tercinta Lalatak. Ya. Memang saya sendiri Anu Rakel memang punya tantangan. Ya. Karena yang pertama kali saya mau injak luar negeri. Ya. Dan itu pun saya harus dalam 3 hari itu harus bikin paspor sampai selesai, dan saya kasih kabar ke Bapak Carlos bilang oke, Anu sudah bisa terbang dan berangkat menuju ke Timor Leste, khususnya di Wekusi. Kalau untuk momennya mungkin karena kebetulan hati ini memang ingin untuk, dan sepanjang Anu Rakel berkarir itu sudah sering dengar tentang NTT, Timor Leste, itu sangat menyukai lagu-lagunya. Betul. Bapak saya. Iya. Makanya saya memang sangat bangga sekali dengan beliau, dengan bapak saya, karena dari sombarnya dia, betul, semua di NTT, bahkan di Timor Leste, bahkan khususnya di Wekusi ini menjemput Anu dengan selamat dan sehat. Sebagai anak dari artis legendaris Loyla Trakel, perjalanan karir Anu Trakel. Kalau pengaruhnya sangat dahsyat sekali, pengaruhnya sangat besar sekali, karena dengan memikul marga Rakel di belakang, ya, sekian banyak yang sering bertanya, ini apakah ini anaknya Lola Rakel atau keponakan atau cuman sepupu atau ya, cuman saudara atau bagaimana. Seringkali banyak pertanyaan itu untuk Anu Rakel. Ya, untuk saya sendiri, tapi saya tanggapinya biasa. Ya. Saya bilang ya mungkin sepupu. Betul. Jadi nanti kalau mau lebih tahu lagi, nanti lihat saja dari video-video saya di kemudian hari nanti dengan beliau. Bahwa itu Anu Rakel itu bukan anaknya dari... Iya, banyak sekali yang bertanya, bahkan di TikTok, di Facebook, di YouTube, banyak yang tanya tentang Anu Rakel ini siapa? Anaknya dari Anu Loyla Trakel atau adiknya atau sepupunya, atau hanya menggunakan marganya. Artinya mereka bilang hanya untuk numpang populer. Pada tahun 78-79 itu ya, bapak saya sempat pergi ke Papua. Betul. Yaitu Kabupaten Sarmi, dulu masih kecamatan. Ya. Di situ memang ada perusahaan apa, tapi beliau waktu itu datang mau cari tete saya, opa saya, kakak dari ibunya Bapak Lula. Jadi sampai di sanalah dia bertemu dengan gadis cantik dari Kota Ombak Sarmi. Jadi mama saya itu namanya Esther Mandawen, asli dari Biak, lahir besarnya di Sarmi dan sudah menjadi orang Sarmi. Karena seni ini dia sudah mengalir dari bukan dari bapak saya saja, tapi dari mama saya, keturunannya juga keturunan musik di tanah Papua. Betul. Bahkan mereka di sana itu
Saya punya nenek kalau nyanyi tidak pernah menyanyi pakai syair. Nenek saya kalau nyanyi dia pelatih paduan suara di gereja. Jadi setiap kali berlatih di setiap momen mau nyanyi di gereja, mereka nyanyinya tuh pakai not balok. Tete saya itu namanya Christian Fatahan. Ya, dia salah satu pemusik dan guru juga, dan anaknya sangat dikenal pada tahun 80-an itu, namanya Mimi Fatahan, pemain Hawaiian di Papua dulu. Ya. Untuk sekarang ini memang ada beberapa lagu lagi yang sudah disiapkan. Salah satunya judulnya Dia atau Aku Terserah. Oh itu Sementara di proses. proses. Terus yang satunya nanti untuk semua di mana saja berada, siap menantikan saya Anwar Rakel dengan bapak saya Lola Rakel akan mempunyai 2 atau 3 lagu di berapa bulan ke depan. Jadi sementara dipersiapkan, dan juga kemarin ada anggur merah 1, ada anggur merah 2, ya. Ada anggur merah 3 dan 4, ada anggur merah 5 dan 6. Terus kemarin terakhir beliau suruh saya harus nyanyikan lagunya 1, anggur merah 7. Anggur merah yang ke-7 ini lagunya Bapak, karyanya beliau. Oh ya. Karyanya beliau, tapi dia ingin untuk saya yang bawakan lagu itu ya. Mungkin saya tidak bisa ucapkan dengan kata-kata karena cukup saya rasa Ya. saya sangat berterima kasih sekali karena semua kakak-kakak di sini, adik-adik di sini, om-om di sini, bapak-bapak di sini, juga mama-mama dan ibu-ibu di sini menyambut Anwar Rakel itu sangat luar biasa, spesial sekali. Mulai dari perjalanan dari Manokwari sampai Jayapura, sampai di Makassar, sampai di Surabaya, bahkan sampai di Kupang, sampai di Widi, sampai di perbatasan, komunikasi tidak perlu lancar, tidak perlu putus. Dengan Bapak Carlos. Akhirnya saya sendiri yang rasa bahwa begini ya, kalau orang mencintai seni, dia mahal. Karena seni ini hanya bisa dirasakan, bisa dinikmati, dan dia bisa membawa kita kemana kita mau. Walaupun itu hanya bayangan. Betul. Di daerah sini kalau untuk seni, khususnya seni, di sini talentanya sangat memuaskan, sangat hebat. Jadi mereka punya talenta suara-suara yang indah-indah. Saya sendiri menyaksikan itu karena kemarin sama-sama ada nyanyi dengan beberapa penyanyi. Jadi ada yang dari Dili, betul. Ada 3 penyanyi dan 1 pemain keyboardis. Dengan khususnya di Wekusi sendiri ada sekitar 3 ya kemarin. 3 ya. 3. Itu tidak ada yang harus diragukan lagi. Betul. Mereka punya potensi. Suaranya bagus, note dan ini semua jatuh tepat. Kekurangannya hanya itu saja. Tapi kalau potensi untuk anak-anak semua yang ada di Timur Leste dan terkhususnya juga di Wekusi tidak diragukan lagi. Bisa itu tidak menciptakan lagu sendiri untuk khususnya di daerah sendiri, daerah Wekusi? Ini tantangan yang sangat pasti bisa. Artinya setiap lagu yang kita ukir dalam cerita cinta bisa. Betul. Jadi yang pasti untuk perjalanan ini satu kehormatan juga untuk Anwar Rakel dari Wekusi. Yang pasti nanti Anwar akan buatkan 1 lagu yang berjudul Lalatak.
Karena Lalatak, Anwar Rakel bisa hadir di sini. Betul. Jadi lagu itu judulnya Lalatak. Bayangan itu yang akan datang. Betul. Untuk menghibur setiap bayangan yang ada di sini. Iya, itu sudah. Akhirnya kakak Anoe bisa tiba di negerinya Lalatak. Betul. Negeri Oekusi khususnya. Iya. Di Timur Leste ini. Ya. Sangat ingin sekali, sangat mau, karena kita bisa membawakan lagu berbahasa dari daerah orang lain. Ya. Itu sudah suatu kebanggaan, karena mereka mencintai kita dan mereka ingin kita harus bawakan lagunya. Itu salah satu kehormatan untuk Anoe. Oh, betul. Ya. Nanti tantangan buat saya untuk Anwar Rakel. Siap. Untuk membuatkan lagu untuk Lalatak. Nanti saya akan seterusnya, ke depannya saya akan tunggu lagu itu. Dalam 1, 2, 3, 4 hari ke depan selama Anwar Rakel masih di sini, lagunya sudah jadi. Oke. Saya itu perjanjian dengan saya. Perjanjian sama. Siap. Perjalanan musik seorang seniman selalu dipenuhi dengan inspirasi, tantangan, dan evolusi. Melalui wawancara ini, kita telah mengenal lebih dekat Anwar Rakel, seorang artis berbakat yang tidak meneruskan jejak keluarga, tetapi juga menciptakan identitasnya sendiri dalam industri musik Indonesia. Dari cerita tentang kreativitas hingga refleksi atas perjalanan karirnya. Wawancara ini memberikan gambaran tentang semangat dan dedikasi seorang musisi dalam berkarya. Semoga percakapan ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga membuka wawasan tentang makna musik bagi setiap individu. Terima kasih kepada Anwar Rakel atas waktu dan ceritanya yang luar biasa. Kami berharap kesuksesan selalu menyertai setiap langkah perjalanan musiknya sendiri.